Sebuah kisah tentang harapan, pilihan, dan pusaran hati terukir. Adelia, seorang wanita muda dari desa kecil, menginjakan kaki di tanah asing, memikul impian besar untuk keluarganya. Namun, nasib membawanya ke dalam pusaran antara dua pria bersaudara, Tuan Arya, sang majikan yang berwibawa, dan Adika, adiknya yang penuh keceriaan. Ketika dua pesona berbeda menyapa, akankah Adelia menemukan jalan di antara simpang hati, atau justru terjerat dalam konsekuensi yang tak terduga? Selami perjalanan Adelia dalam pusaran takdir di negeri harapan, sebuah kisah tentang keteguhan, pengorbanan, dan pencarian makna sejati. Langit cerah membentang di atas Bandara Internasional Arba Minch, pusat wilayah selatan Ethiopia, menyambut mulusnya pendaratan pesawat yang membawa Adelia. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkahkan kaki keluar. Wilayah asing ini, yang baru pertama kali ia pijak, terasa sangat kontras dengan kampung halamannya, Lembah Asri, di Jawa Timur. Udara di sana terasa lebih kering, dan aroma khas daratan Afrika segera menyapa indera penciumannya. Adelia, seorang wanita sederhana berusia 27 tahun, merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Sang ayah seorang petani biasa dan ibunya memiliki kedai kecil di depan rumah. Kehidupan mereka serba pas-pasan, namun Adelia memendam cita-cita besar. Ia ingin memperbaiki kondisi keluarganya. Setelah mendengar banyak kisah keberhasilan para pekerja migran, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di luar negeri. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri, sambil menarik napas dalam. Di bandara, Adelia disambut oleh Bayo, seorang pria bertubuh kekar yang merupakan perwakilan dari keluarga tempat ia akan bekerja. Pria itu ramah, dengan senyum yang mudah memberikan kesan hangat. "Selamat datang di Ethiopia, Nona Adelia. Semoga perjalanan Anda nyaman," tanya Bayo dengan logat bahasa Inggris yang khas. "Alhamdulillah, lancar," jawab Adelia, berusaha tersenyum meski rasa canggung masih menyelimutinya. Setelah perkenalan singkat, Bayo mengantar Adelia menuju kediaman tempatnya akan mengabdi. Rumah itu terletak di kawasan elit kota, jauh dari keramaian. Begitu tiba, Adelia terperangah melihat bangunan megah dengan pekarangan luas, dihiasi aneka pohon palem dan taman yang terawat. "Ini rumah majikanmu, Tuan Arya dan adiknya, Tuan Adika," jelas Bayo sambil membimbingnya masuk dengan membawa koper. Tuan Arya adalah seorang pebisnis sukses di sektor pertanian. Pria itu tinggal bersama adiknya, Tuan Adika, yang berprofesi sebagai perancang bangunan. Meski bersaudara, keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Tuan Arya, yang telah menduda selama 5 tahun, adalah figur yang pendiam dan bersikap serius. Sementara Tuan Adika, yang masih muda dan belum menikah, dikenal sebagai pribadi yang ceria dan penuh semangat. Saat Adelia memasuki rumah itu, ia disambut oleh Arya dan Adika. "Selamat datang, Adelia. Aku Arya," ucap Arya dengan suara tenang sambil mengulurkan tangan. Adelia menjabat tangan itu dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Arya." Adika, yang berdiri di sebelahnya, tersenyum lebar. "Dan aku, Adika. Kamu bisa memanggilku Adika saja. Jangan terlalu formal, ya." Adelia mengangguk malu-malu. "Baik, Tuan Adika. Sudah kubilang, panggil saja Adika." Adika mengoreksi sambil tertawa kecil. Awal-awal hari Adelia di rumah itu terasa penuh tantangan. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, cita rasa makanan yang berbeda, dan kebiasaan keluarga tersebut. Arya, yang selalu bangun dini hari untuk membaca surat kabar di teras, sering meminta Adelia menemaninya sambil menyiapkan teh. Adika, sebaliknya, gemar tidur hingga larut malam karena pekerjaannya sebagai arsitek seringkali membuatnya begadang. "Adelia, kamu suka kopi?" tanya Adika suatu malam saat ia melihat Adelia sedang merapikan dapur. "Suka, Tuan Adika, tapi saya lebih sering minum teh," jawab Adelia dengan sopan. "Kalau begitu, aku akan membuatkan kopi istimewa untukmu suatu hari nanti," kata Adika sambil tersenyum penuh makna. Adelia hanya tersenyum tipis,
belum memahami maksud Adika. Namun, ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Adelia merasa nyaman. Seiring berjalannya waktu, Adelia mulai memahami dinamika di dalam rumah tersebut. Arya adalah sosok yang awalnya terkesan dingin, namun sebenarnya sangat perhatian. Ia sering memberikan petunjuk kepada Adelia mengenai cara kerja yang lebih efisien tanpa pernah memarahinya. Berbeda dengan Arya, Adika adalah pria yang hangat dan humoris, selalu berusaha mencairkan suasana. Suatu hari, ketika sedang menyapu pekarangan, Adelia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Arya dan Adika di ruang tamu. "Kau terlalu santai, Adika. Kita butuh seseorang yang bisa menjaga ketertiban di rumah ini," ujar Arya dengan nada serius. "Adelia sudah cukup baik, Kak. Jangan terlalu keras padanya. Dia baru saja tiba di sini," jawab Adika dengan santai. Adelia merasa tersentuh mendengar Adika membelanya. Namun, ia juga tahu bahwa Arya hanya ingin memastikan segala sesuatunya berjalan baik. Di balik interaksi sehari-hari mereka, Adelia mulai merasakan adanya perubahan dalam perasaannya. Ia mulai memperhatikan cara Arya memandangnya, penuh ketenangan dan perhatian. Di sisi lain, Adika sering membuatnya tertawa, menghilangkan rasa lelah setelah seharian bekerja. Hati Adelia mulai merasa bimbang. Ia datang ke Afrika dengan tujuan bekerja dan mendukung keluarganya. Namun kini ia mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang tak pernah ia duga. Sudah 3 bulan Adelia mengabdi di kediaman Arya dan Adika. Ia semakin terbiasa dengan rutinitasnya, menyiapkan sarapan pagi untuk Arya, membersihkan rumah, dan sesekali membantu Adika menyiapkan dokumen proyeknya. Meski begitu, ada hal yang terus mengusik batinnya, perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya untuk kedua tuan rumahnya. Pada suatu sore yang cerah, Arya mengajak Adelia berbincang di taman. Pria itu sedang duduk di kursi anyaman, ditemani secangkir kopi hitam dan lembaran koran yang terbuka di tangannya. "Adelia, silakan duduk sebentar," ujarnya dengan nada lembut. Adelia menurut, meski ia merasa tegang. Ada sesuatu dalam tatapan Arya yang berbeda hari itu, lebih hangat dari biasanya. "Sudah 3 bulan Anda bekerja di sini. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tinggal di rumah ini. Apakah ada hal yang kurang nyaman?" tanya Arya. Adelia tersenyum tipis. "Semua baik-baik saja, Tuan Arya. Anda berdua sangat baik kepada saya." Arya mengangguk perlahan, lalu menatap lurus ke arah taman yang dipenuhi bunga-bunga indah. "Saya senang mendengarnya. Rumah ini terasa lebih hidup sejak Anda tiba. Setelah kehilangan istri saya, rumah ini terasa sunyi. Anda membawa kehangatan yang sudah lama tidak ada." Perkataan itu membuat hati Adelia bergetar. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Arya, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu tidak seharusnya muncul. "Tuan Arya, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pekerja," jawab Adelia dengan nada rendah, mencoba menjaga jarak. Namun, Arya menggeleng. "Bukan hanya itu, Adelia. Anda lebih dari sekadar pekerja di rumah ini. Saya sangat menghargai keberadaan Anda." Adelia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menunduk, berharap percakapan itu segera berakhir, sebelum perasaannya semakin dalam. Di sisi lain, Adika juga semakin sering mendekati Adelia. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah terlelap, Adika menemukan Adelia di dapur sedang menyiapkan kue untuk acara kecil esok hari. "Kamu masih bekerja selarut ini. Kamu terlalu rajin, Adelia," kata Adika sambil bersandar di ambang pintu. Adelia tersenyum kecil. "Saya hanya ingin memastikan semuanya siap untuk besok." Adika berjalan mendekat, lalu duduk di kursi dapur, memandang Adelia yang sibuk dengan adonan di tangannya. "Kamu tahu, Adelia, saya mengagumi semangatmu. Kamu pekerja keras dan selalu memikirkan orang lain." Adelia tertawa kecil, mencoba mengabaikan rasa malu yang tiba-tiba menyergap. "Itu sudah kewajiban saya, Tuan Adika." "Saya sudah bilang, panggil saja Adika," balasnya dengan nada akrab. Adelia menggeleng perlahan, tetapi Adika melanjutkan. "Adelia, saya serius. Sejak Anda datang, saya merasa rumah ini lebih berwarna.
Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya senang melihatmu bekerja. Kamu membuat segalanya terasa lebih mudah. Adelia berhenti mengaduk adonan dan menatap Adhika dengan bingung. Adhika, saya hanya seorang pekerja di sini. Dan saya hanya seorang pria yang terkesan padamu, jawab Adhika sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat hati Adelia semakin kacau. Ia tahu Adhika adalah pria yang baik, tetapi perasaan yang mulai tumbuh di hatinya terhadap Arya membuat segalanya terasa rumit. Hari demi hari berlalu dan perhatian yang diberikan oleh Arya dan Adhika semakin membuat Adelia bingung. Arya adalah pria yang dewasa, bijaksana, dan penuh perhatian. Ia memberikan rasa aman yang belum pernah Adelia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Adhika membawa keceriaan dan semangat yang membuat hari-hari Adelia lebih berwarna. Pada suatu malam, Arya dan Adhika tanpa sengaja berbicara tentang Adelia di ruang tamu. Adelia, yang sedang mencuci piring di dapur, tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Adhika, saya tahu kamu memiliki ketertarikan pada Adelia, kata Arya dengan nada serius. Adhika tertawa kecil. Kak, kamu terlalu serius. Aku hanya suka melihatnya. Dia menarik. Itu saja. Bukan hanya itu. Aku melihat cara kamu memandangnya. Adhika, balas Arya. Adhika terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu, bagaimana denganmu? Aku tahu kamu juga menyukainya. Kak, Arya tidak menjawab. Tetapi keheningannya cukup bagi Adhika untuk memahami segalanya. Di dapur, Adelia merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah menduga bahwa ia akan menjadi pusat perhatian di rumah ini, apalagi dari dua pria yang sangat berbeda. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan. Namun, Adelia juga tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Hatinya terbelah antara Arya dan Adhika. Dua pria dengan karakter yang sama-sama membuat perasaannya tidak karuan. Pagi itu, mentari bersinar terang, menyinari halaman rumah Arya dan Adhika yang dipenuhi tanaman hijau. Adelia duduk di bangku taman, mengupas umbi untuk makan siang. Namun, pikirannya tak sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Kata-kata Arya dan Adhika terus terngiang di benaknya, seolah menggema tanpa henti. Mengapa semua menjadi serumit ini? Gumamnya pelan. Dari kejauhan, Arya keluar dari rumah dengan sebuah buku di tangannya. Ia berjalan perlahan menuju taman dan melihat Adelia yang termenung. Adelia, panggil Arya dengan suara lembut. Adelia segera tersadar dan tersenyum sopan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arya? Tidak, saya hanya ingin berbincang denganmu. Boleh saya duduk di sini? Tanyanya sambil menunjuk bangku kosong di sebelah Adelia. Adelia mengangguk ragu, lalu melanjutkan mengupas umbi. Arya duduk di sampingnya, membuka buku yang dibawanya, tetapi tidak membacanya. Saya melihat Anda sering melamun belakangan ini. Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Arya tiba-tiba. Adelia terkejut, tetapi ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tidak, Tuan, hanya memikirkan keluarga di kampung. Arya tersenyum tipis. Anda adalah orang yang sangat peduli pada keluarga. Itu salah satu hal yang saya kagumi dari diri Anda, Adelia. Adelia hanya menunduk, tak berani menatap mata Arya. Ia tahu perasaan yang mulai tumbuh di hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh terlibat terlalu jauh. Sore harinya, ketika Adelia sedang membersihkan ruang kerja Adhika, pria itu tiba-tiba masuk dengan tumpukan dokumen di tangannya. Adelia, saya butuh bantuanmu, katanya dengan nada ceria. Adelia menoleh. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Adhika? Pertama, berhenti memanggilku, Tuan. Panggil saja Adhika. Kedua, saya ingin pendapatmu soal ini, katanya sambil menyerahkan sebuah sketsa bangunan. Adelia memandang sketsa itu dengan bingung. Ia bukan ahli arsitektur, tetapi Adhika tampaknya serius meminta pendapatnya. Ini untuk proyek pembangunan di perkampungan terpencil. Saya ingin rumahnya sederhana, tapi tetap nyaman. Apa menurutmu ini cukup bagus? Tanya Adhika sambil duduk di kursi, memandang Adelia dengan penuh perhatian.
Adelia mengamati sketsa itu dan mencoba memberi pendapat sederhana. Menurut saya, ini sudah bagus, tapi mungkin atapnya bisa dibuat lebih tinggi, supaya udara di dalamnya tidak terlalu panas. Adika terkejut, lalu tersenyum lebar. Kamu benar, itu ide bagus, Adelia. Saya tak menyangka kamu punya pemikiran seperti ini. Adelia tersipu. Saya hanya memberi saran. Dan itu saran yang sangat bagus. Kamu memang luar biasa, kata Adika sambil menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu membuat Adelia gugup. Ia segera berpura-pura sibuk membersihkan meja, berharap Adika tak menyadari pipinya yang mulai memerah. Namun, perhatian dari Arya dan Adika semakin membuat hati Adelia tak menentu. Pada malam harinya, saat ia sedang berbaring di kamar kecilnya, ia merenungkan semuanya. Tuan Arya, dia pria yang tenang dan dewasa. Aku merasa aman di dekatnya. Tapi Adika, dia begitu ceria dan membuatku bahagia. Aku merasa memiliki perasaan untuk keduanya. Tapi ini salah. Aku hanya seorang pekerja di rumah ini, pikir Adelia sambil memejamkan mata, berharap rasa bimbang itu segera hilang. Seminggu berlalu, dan ikatan emosional Adelia dengan Arya dan Adika semakin kompleks. Arya mulai menunjukkan perhatian yang lebih eksplisit. Suatu hari, ia memberikan sebuah hadiah kecil untuk Adelia, sebuah buku catatan dengan sampul kulit. Saya melihat kamu suka menulis di buku catatan lama yang kamu bawa dari kampung halaman. Ini untukmu, kata Arya sambil menyerahkan hadiah itu. Adelia terkejut, tetapi ia menerima hadiah itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Tuan Arya. Ini terlalu berharga untuk saya. Tidak, Adelia, kamu lebih berharga, jawab Arya dengan suara rendah, membuat jantung Adelia berdegup kencang. Di sisi lain, Adika tak mau kalah. Suatu sore, ia mengajak Adelia berjalan-jalan ke pasar tradisional di kota, sesuatu yang tak pernah ia lakukan dengan pekerja sebelumnya. Saya ingin menunjukkan padamu tempat favoritku di sini, kata Adika dengan antusias. Adelia ragu, tetapi ia tak kuasa menolak. Di pasar, Adika membeli kain tradisional Ethiopia untuk Adelia. Ini untukmu. Kamu pasti terlihat memesona memakainya, katanya sambil tersenyum. Adelia merasa dirinya semakin terjebak. Arya memberinya rasa aman, sementara Adika memberinya kebahagiaan. Ia merasakan ikatan emosional dengan keduanya, tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa memiliki keduanya. Suatu malam, Adelia memutuskan untuk berdoa. Ia memohon petunjuk dari Sang Kuasa, berharap diberi kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Ya Tuhan, aku hanya ingin bekerja dengan tenang di sini. Tapi mengapa perasaan ini muncul? Aku mohon, tunjukkan jalan terbaik bagiku, bisiknya dengan air mata yang mengalir. Namun, jawaban atas doanya belum juga datang. Adelia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan dan membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Adelia menjalani rutinitasnya seperti biasa, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk Arya, dan memastikan semua sudut rumah rapi. Namun, hati kecilnya dipenuhi kebimbangan yang semakin menjadi-jadi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di dapur, Adelia menuju ke taman untuk menenangkan diri. Namun, belum sempat ia duduk, Adika muncul dari balik pintu belakang rumah. Adelia, panggil Adika dengan ceria. Adelia menoleh, menatap pria itu dengan senyum tipis. Ada apa, Adika? Saya ingin menunjukkan sesuatu, jawabnya sambil menggenggam sebuah kotak kecil di tangannya. Adelia mengernyit. Penasaran? Apa itu? Ini hadiah untukmu. Buka saja, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Dengan ragu, Adelia membuka kotak kecil tersebut. Di dalamnya, terdapat gelang sederhana berbahan perak dengan ukiran nama Adelia di tengahnya. Kamu membuat ini untuk saya? Tanya Adelia dengan suara pelan. Matanya menatap gelang itu dengan kagum. Adika mengangguk. Saya memesannya khusus untukmu. Kamu tahu, Adelia,
Saya ingin kamu merasa bahwa kamu bukan hanya seorang pekerja di rumah ini. Kamu istimewa. Hati Adelia berdebar mendengar kata-kata itu. Ia menatap Adhika, tetapi segera mengalihkan pandangannya karena malu. Adhika, saya tidak tahu harus berkata apa, ujar Adelia dengan suara lirih. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Saya hanya ingin kamu tahu apa yang saya rasakan, jawab Adhika sambil tersenyum hangat. Sebelum Adelia sempat merespons, suara Arya terdengar dari arah teras. Adelia, saya sedang mencarimu, kata Arya dengan nada lembut. Adelia segera berdiri, menyembunyikan kotak hadiah dari Adhika di balik tangannya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arya? Saya ingin kamu menemaniku ke kantor pagi ini. Ada beberapa dokumen yang perlu diatur, dan saya membutuhkan seseorang yang bisa saya percayai, kata Arya. Adelia mengangguk, tetapi ia melirik sekilas ke arah Adhika yang hanya tersenyum tipis. Baik, Tuan, saya siap. Selama perjalanan ke kantor Arya, suasana di dalam mobil terasa hening. Arya, yang biasanya pendiam, sesekali mencuri pandang ke arah Adelia yang duduk di sampingnya. Adelia, kata Arya tiba-tiba, memecah keheningan. Ya, Tuan. Saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu adalah orang yang sangat berarti di rumah itu. Kehadiranmu membawa kedamaian yang sudah lama hilang, kata Arya dengan nada serius. Adelia terdiam. Kata-kata itu membuatnya semakin bingung. Mengapa dua pria yang begitu baik padanya harus menyimpan perasaan yang sama? Setibanya di kantor, Arya kembali fokus pada pekerjaannya, sementara Adelia membantu menyusun dokumen-dokumen penting. Namun, ia tak bisa sepenuhnya berkonsentrasi. Pikirannya terus melayang, memikirkan kata-kata Arya dan perhatian Adhika. Saat kembali ke rumah malam harinya, Adelia mendapati dirinya terjebak dalam kebimbangan yang semakin mendalam. Ia duduk di kamar kecilnya, memandangi gelang pemberian Adhika dan buku catatan dari Arya. Siapa yang harus aku pilih? Bisiknya pelan. Air mata mengalir di pipinya. Di tengah kebingungannya, ia mendengar ketukan di pintu. Ketika ia membukanya, Arya berdiri di sana dengan ekspresi serius. Adelia, saya ingin bicara denganmu, katanya. Adelia mengangguk dan membiarkan Arya masuk ke kamar kecilnya yang sederhana. Ada apa, Tuan Arya? Tanyanya dengan hati-hati. Arya menghela napas panjang, lalu berkata, Adelia, saya tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tetapi saya harus jujur padamu. Saya memiliki perasaan mendalam kepadamu. Saya ingin kamu tetap di sini, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian penting dari hidup saya. Adelia terkejut. Ia tak pernah menduga Arya akan mengungkapkan perasaannya secepat ini. Tuan Arya, sebelum kamu menjawab, saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Kamu bebas memutuskan apapun yang kamu inginkan, tambah Arya dengan nada tenang. Malam itu, Adelia tak bisa tidur. Perasaan Arya dan Adhika semakin membebaninya. Ia merasakan ikatan emosional dengan keduanya, tetapi ia tahu bahwa memilih salah satu mungkin akan melukai yang lain. Ya Tuhan, tunjukkan jalan terbaik bagiku, doa Adelia dalam hati, berharap petunjuk akan datang padanya. Keesokan harinya, Adelia bangun dengan mata sembab. Malam yang panjang telah ia lewati tanpa jawaban yang pasti. Ia berusaha menjalani harinya seperti biasa, tetapi hatinya terus bergolak. Bagaimana mungkin ia harus memilih di antara dua pria yang sama-sama tulus? Sore itu, Adelia memutuskan untuk berbicara dengan Adhika. Ia menemui pria itu di ruang kerjanya. Adhika sedang menatap layar laptop ketika Adelia mengetuk pintu. Adhika, saya ingin bicara, ujar Adelia dengan suara rendah. Adhika menutup laptopnya, lalu tersenyum. Tentu, Adelia, apa yang ingin kamu bicarakan? Adelia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, saya menghargai semua perhatianmu, Adhika. Kamu pria yang sangat baik, dan saya merasa nyaman berada di dekatmu. Tapi, saya tidak bisa membalas perasaanmu. Adhika menatap Adelia, senyumnya perlahan memudar.
Ada kilatan kekecewaan yang samar di matanya. Namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Apakah ini karena kakak Arya?" tanyanya pelan. Suaranya syarat dengan pertanyaan. Adelia menunduk. "Ini bukan tentang siapapun, Adika. Ini tentang saya sendiri. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk keluarga saya. Saya tidak ingin terjebak dalam situasi yang rumit. Saya menganggap kalian berdua sangat baik, dan saya menghargai persahabatan serta kebaikan hati kalian." Adika menghela napas panjang. "Saya mengerti. Saya hanya berharap kamu bahagia, Adelia." Ia bangkit dan berjalan menuju jendela, membelakangi Adelia. "Saya akan selalu menghargai waktu kita. Terima kasih atas kejujuranmu." Keesokan paginya, Adelia menemui Arya di teras. Pria itu sedang membaca surat kabar. Seperti biasa, Adelia duduk di sampingnya. Jantungnya berdebar. "Tuan Arya," ujarnya. Arya menurunkan korannya dan menatap Adelia dengan lembut. "Ya, Adelia. Saya menghargai perasaan Anda. Anda adalah pria yang sangat baik dan saya merasa aman di dekat Anda." Adelia menarik napas dalam. "Namun, saya tidak bisa menerima ungkapan hati Anda. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk mengubah nasib keluarga saya. Hati saya tidak bisa sepenuhnya fokus pada hal lain saat ini. Saya harus menepati janji pada diri sendiri untuk keluarga saya." Arya mengangguk perlahan. Ekspresinya tidak menunjukkan kekecewaan yang besar, melainkan pemahaman yang mendalam. "Saya mengerti, Adelia. Saya menghargai kejujuranmu. Saya tahu bahwa Anda adalah wanita yang berdedikasi. Saya tidak akan memaksa. Tapi, saya harap Anda tahu, rumah ini akan selalu terbuka untuk Anda, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang sangat kami hormati." Ia tersenyum tipis. "Anda bebas untuk tetap bekerja di sini selama Anda menginginkannya." Adelia merasa lega sekaligus sedih. Ia telah mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada dua pria baik. Namun ia merasa ini adalah keputusan yang tepat untuk dirinya. Sejak hari itu, suasana di rumah Arya dan Adika kembali seperti semula, namun dengan nuansa yang berbeda. Adika tetap ramah dan ceria, namun ada sedikit batas yang ia jaga. Arya tetap tenang dan perhatian, namun tidak lagi menunjukkan afeksi yang berlebihan. Adelia terus bekerja dengan dedikasi penuh, fokus pada tujuannya untuk keluarga. Ia menyadari bahwa di tanah asing ini, ia tidak hanya menemukan pekerjaan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya untuk membuat keputusan sulit demi masa depan yang lebih baik. Hubungannya dengan Arya dan Adika berubah menjadi rasa hormat dan persahabatan yang tulus, sebuah ikatan yang lebih kuat dan tidak rumit. Adelia tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Ia datang ke Afrika untuk mencari perubahan nasib, dan ia telah menemukannya, bukan dalam ikatan asmara, melainkan dalam keteguhan hati dan fokus pada impian mulia keluarganya. Pesan moral atau pembelajaran. Kisah Adelia di Tanah Harapan adalah cerminan tentang kekuatan tekad dan prioritas hidup. Meskipun dihadapkan pada godaan dan perasaan yang rumit, Adelia memilih untuk tetap berpegang pada tujuan utamanya, mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Cerita ini mengajarkan bahwa integritas diri dan komitmen pada impian pribadi adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Terkadang, memilih jalan yang tidak mudah, bahkan jika itu berarti melukai perasaan orang lain atau mengorbankan keinginan sesaat, adalah langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam pemenuhan diri dan dedikasi pada nilai-nilai yang lebih tinggi, bukan dalam ikatan yang berpotensi mengalihkan fokus dari tujuan hidup yang mulia. Belajarlah dari Adelia untuk selalu menjaga hati dan berselang hampir 1 jam mencoba berbagai cara. Aku sungguh bahagia sekali malam itu, karena akhirnya berhasil dengan seorang wanita yang telah lama menjadi impianku. Akhirnya, kami berdua pun mencapainya secara bersama-sama. Aku letih, begitu juga dengan Nyonya Sarah. Setelah berbagai keintiman, pelan-pelan, matanya dibuka. Aku pandangi, dan terlihat terpancar kebahagiaan di wajahnya. Aku juga begitu. Malam itu, kami tidur bersama. Menjelang matahari terbit,
Aku terjaga dengan semangat baru. Kisah ini merupakan fiksi yang terinspirasi dari realitas, di mana semua nama individu, lokasi, dan detail spesifik telah diubah demi menjaga privasi dan sifat non-fiksi. Jika ditemukan kesamaan nama, tempat, atau detail lainnya, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Aku adalah Arya, seorang pengemudi muda berusia 25 tahun yang beruntung bisa bekerja di sebuah firma transportasi besar yang melayani rute antar provinsi. Aku dikenal sebagai pengemudi yang andal dan disukai banyak penumpang karena sikap ramah dan cara mengemudi yang tenang. Walaupun sering ditawari untuk menjadi pengemudi pribadi, aku selalu menolaknya. Keberuntungan lain dalam hidupku adalah menikahi seorang wanita cantik bernama Maya, yang berasal dari keluarga cukup berada. Dan yang paling luar biasa, setelah menikah, aku tidak harus tinggal di kediaman mertua. Maya dan aku memilih untuk hidup mandiri. Maya memiliki adik perempuan bernama Dewi yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Jarak usia mereka cukup jauh karena kesibukan ayah mertuaku yang membuat mereka baru bisa memiliki anak kedua setelah beberapa tahun. Suatu hari, karena kebiasaan mertuaku yang sering bepergian, mereka memintaku untuk menjadi pengemudi pribadi bagi Dewi, yang sering membutuhkan antar jemput ke sekolah dan kegiatan lainnya. Tentu saja aku tidak keberatan. Ini malah menjadi kesempatan untuk membantu mereka sekaligus mendapatkan sedikit penghasilan tambahan. Nyonya Sarah, ibu mertuaku, yang sering berada di rumah, ternyata sangat suka mengobrol. Aku jadi semakin sering berbincang dengannya. Nyonya Sarah adalah wanita yang sangat pandai menjaga penampilannya. Dia selalu mengenakan pakaian yang rapi dan elegan, bahkan di rumah. Sewaktu di rumah, Nyonya Sarah gemar memakai pakaian yang sedikit konservatif, membuatku berpikir dan penasaran dengan apa yang ia sembunyikan di baliknya. Namun aku tahu bahwa sebagai seorang menantu, aku harus sangat berhati-hati. Aku tak ingin membuat situasi menjadi canggung atau membahayakan hubunganku dengan mertuaku. Hari demi hari, aku merasa semakin tertarik dengan sosok Nyonya Sarah. Keanggunan dan kecerdasannya membuatku semakin kagum. Walaupun aku tidak pernah menunjukkan ketertarikanku secara langsung, perasaan itu semakin menguat setiap kali kami berbincang. Terkadang pikiranku melayang, dan aku membayangkan jika ada kesempatan untuk lebih dekat dengannya dan terjadi hal yang menjadi apa yang aku pikirkan. Namun aku sadar bahwa aku harus menjaga sikap. Meskipun demikian, hubungan yang aku bangun dengan Nyonya Sarah semakin akrab. Di balik sikap hati-hati, ada rasa kagum yang sulit aku hindari. Setiap kali selesai mengantar Dewi ke sekolah, aku sering mengobrol dengan Nyonya Sarah. Kadang kami membahas topik ringan, kadang juga topik yang lebih serius. Aku merasa hubungan kami baik-baik saja, meskipun ada perasaan lain yang sulit untuk aku ungkapkan. Malam itu setelah mengantar Dewi, aku kembali ke rumah mertuaku. Kebetulan Tuan Wijaya, ayah mertuaku, ada di rumah. Setelah mengantar jemput, seperti biasa aku diberi camilan dan minuman pelepas dahaga. Nyonya Sarah dan suaminya duduk bersamaku, berbincang santai tentang berbagai hal. Mas Arya, sapa Tuan Wijaya, memulai pembicaraan. Ada apa, Pak? Jawabku ringkas sambil menantikan kata-katanya. Minggu depan Bapak harus pergi ke luar negeri untuk mengurus pekerjaan, sambungnya. Wah, semoga berhasil dan semakin berkembang, Pak, bisnisnya. Jawabku, tapi masalahnya Bapak harus pergi ke sana selama 1 minggu. Lalu apa masalahnya, Pak? Tanyaku. Tidak ada seorang pun yang akan berada di sini untuk menemani Mama dan adikmu, Mas. Rasanya nggak tega Bapak meninggalkan mereka hanya berdua, terutama di malam hari, jelas Tuan Wijaya. Singkat cerita, Tuan Wijaya menyuruhku untuk tinggal sementara di rumahnya sampai beliau pulang dari luar negeri. Dengan senang hati, aku menyanggupi permintaan tersebut. Malam itu, sesampainya aku di rumah, aku bilang pada Maya bahwa aku harus menginap selama seminggu di rumah orang tuanya. Aku jelaskan semuanya pada istriku. Akan tetapi, yang membuatku terkejut adalah bertepatan dengan Tuan Wijaya yang akan keluar negeri. Ternyata Maya juga ada perintah dari tempat kerjanya untuk keluar kota selama 5 hari. Sehingga, menurut istriku, wah, kebetulan sekali, Mas, serunya. Kebetulan bagaimana?
Tanyaku heran. Iya, kebetulan daripada Mas tidur sendiri di rumah ini, ucap istriku, semakin membuatku bingung. Karena pas hari itu aku juga harus keluar kota. Mas, lanjut istriku. Barulah aku tahu. Apakah ini yang dinamakan pucuk dicinta ulam pun tiba? Gumamku dalam hati. Malam itu pun, aku mulai memikirkan rencana yang tidak-tidak, seperti mengamati Nyonya Sarah yang sedang di kamar mandi, atau mengamati saat Nyonya Sarah tidur dengan pakaian yang membuat sang rudal ingin melesat. Inilah kesempatanku. Karena saat aku hanya mengantar jemput, aku kurang berkesempatan. Kalau aku tidur di sana, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku sangat berharap mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dengan Nyonya Sarah. Membayangkan itu, aku langsung saja menarik Maya untuk melakukan pekerjaan antara suami istri. Aku sampaikan alasanku pada istriku, sebelum nanti lama tidak ada momen kebersamaan. Aku ambil saja malam itu. Istriku pun hanya tersenyum dan menyambutku. Kami berdua akhirnya bekerja sama dalam hal tersebut secara syahdu. Meskipun dalam hal tersebut aku separuhnya membayangkan bersama Nyonya Sarah. Berbagai atraki kami lakukan dengan penuh hikmat dan berirama sehingga kami berdua berlabuh bersama-sama dengan penuh sukacita. Minggu malam, jam menunjukkan pukul 10.30 malam, aku tiba di pekarangan rumah Nyonya Sarah. Suasana agak sunyi, hanya dari kejauhan terdengar gonggongan sesekali yang memecah kesunyian. Aku masuk dan merapatkan lagi pintu pagar itu, sekaligus menggemboknya. Aku sebelumnya memang telah diberitahu untuk langsung mengunci pagar itu. Selesai mengunci pagar, aku pun mengetuk pintu rumahnya. Dalam sekejap, aku dengar suara Nyonya Sarah menyahut. Kemudian pintu pun dibuka. Aku lihat Nyonya Sarah seperti yang aku bayangkan, yaitu hanya memakai handuk warna pink, dan terlihat jelas lekuk tubuhnya sangat mempesona. Silakan masuk, Mas, suruhnya. Aku pun masuk, dan sewaktu melintasinya, aroma harum sabun masih terhirup olehku. Aku menoleh lagi ke belakang. Nyonya Sarah sedang mengunci lagi pintu rumahnya. Aku melihatnya dari arah belakang. Malam itu pun menjadikan perasaanku semakin tidak menentu. Maaf ya, Mas, kamu tadi lama menunggu, ucapnya sambil berlalu. Tak apa-apa kok, Ma, sahutku seraya menelan ludah. Mama mandi tadi. Iya, Mas, jelas ibu mertuaku. Duduk dulu, Mas, Mama mau ganti baju dulu, sambungnya sambil menuju ke lantai atas. Mataku tidak lepas darinya sampai hilang dari pandangan. Aku pun duduk di sofa sambil bermain HP. Tidak lama kemudian, Nyonya Sarah pun turun, tetapi tidak langsung menemuiku. Dia terus melangkah ke dapur. Tidak berselang lama, ibu mertuaku pun datang ke ruang tamu dengan 2 gelas air sirup di tangannya. Nyonya Sarah mengenakan pakaian tidur warna pink dan tidak berkerudung seperti biasanya, sehingga menampakkan siluet yang memikat di mataku dan sang rudal. Sesaat dia menunduk, meletakkan air di atas meja, sehingga dia tidak hanya menyuguhkan air itu saja, tetapi sekaligus menyuguhkan sesuatu yang begitu mempesona di mataku. Spontan aku pun menjadi tak karuan. Silakan diminum, Mas, ucapnya sambil duduk berhadapan denganku. Terima kasih, Ma. Aku menjawab sambil mengambil air sirup yang terhidang. Terima kasih karena Mas Arya sudah bersedia datang. Nyonya Sarah membuka pembicaraan. Mana si adik, Ma? Tanyaku, karena adik istriku itu dari tadi tidak kelihatan. Dia sudah tidur, sahutnya. Memang jam segini adik tidur, Ma? Tanyaku. Dia tidur awal, pukul 10 malam. Pasti Mama suruh dia untuk tidur, jelas ibu mertuaku. Kami berdua terus mengobrol. Dari situlah aku jadi tahu serba-serbi tentang keluarga ini. Aku juga mengatakan pada ibu mertuaku kalau istriku kebetulan juga sedang keluar kota. Sewaktu mengobrol itu, aku tidak bosan melihat kecantikan wajahnya dengan rambut ikal mayangnya serta pemandangan yang sangat indah dan memukau, membuat aku ingin segera meraihnya saja. Sudah ada tanda-tanda istrimu itu mau kasih cucu Mama? Apa belum, Mas? Tanya ibu mertuaku. Belum, Ma. Jangan lama-lama, Mas. Saya sudah berusaha, Ma, tapi tidak tahu kenapa kok belum jadi juga.
Sahutku. Atau jangan-jangan caranya ada yang salah, Mas? Ucapnya. Seraya menatapku dengan serius. Aku terus diam. Belum menemukan bahan pembicaraan lainnya. Begitupun dengan ibu mertuaku. Aku membaca majalah sambil sesekali ekor mataku menelusurinya. Ayo, Mas, ibu tunjukkan kamarmu. Ucap ibu mertuaku, seraya berdiri dan berjalan ke lantai atas. Aku pun mengikutinya dari belakang. Aku terus memperhatikan lenggoknya saat menaiki tangga. Rasanya ingin aku sentuh dan melakukan gerakan istimewa. Tapi apa daya aku masih takut dikira tidak sopan. Sesampainya di lantai atas, ibu mertuaku berkata, "Ini kamarnya, Mas," ucapnya sambil membukakan pintu kamar itu. "Mama harap kamu suka dan nyaman tidurnya," ucapnya lagi setelah masuk ke dalam kamar itu. "Iya, Ma, terima kasih," balasku. "Mama mau tidur dulu. Kalau Mas Arya mau menonton TV, silakan di ruang tamu itu. PS4 pun juga ada. Selamat malam, Mas," ucapnya dengan senyum manis seraya meninggalkanku. Aku turun lagi ke ruang tamu untuk menonton TV. Semakin lama, mataku pun semakin mengantuk. Kulihat jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Aku matikan TV itu, lalu ke lantai atas. Saat aku melintasi kamar Nyonya Sarah, aku dapati pintunya tidak tertutup rapat. Timbul niat di hatiku untuk melihatnya. Pelan-pelan, aku buka pintunya. Lalu aku masuk ke dalam kamarnya. Nyonya Sarah sedang tidur nyenyak menghadap ke arahku. Aku menatapnya yang sedang nyenyak tidur itu. Aku tatap sepuasnya sambil mengusap diriku sendiri. Aku dekatkan tanganku ke arah wajahnya agak lama. Aku ingin langsung saja memulainya. Namun kembali timbul kesadaranku bahwa waktu masih banyak. Kalau terlalu terburu-buru, takutnya justru semua rencanaku akan berantakan. Kemudian, aku keluar dari kamarnya dan menutup pintu. Aku masuk ke kamarku dan tidur. Sebelum tidur, aku sempat membayangkan pemandangan tadi itu. Akhirnya, aku pun tertidur. Sedang damai-damainya aku dalam mimpi. Pintu kamarku diketuk. Kedengaran suara Nyonya Sarah yang menyuruh aku bangun. Rupanya sudah pagi. Aku bangun, cuci muka, dan turun. Kelihatan Nyonya Sarah sudah menungguku dengan 2 cangkir teh di atas meja. Dia masih berpakaian tidur berwarna pink. Aku minum teh yang sudah dihidangkannya itu. Malam pertama belum spektakuler. Bagaimana di malam kedua nih? Mari lanjut ceritanya. Di malam kedua, seperti biasa, aku tutup dan kunci pagar rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, Nyonya Sarah aku lihat sudah berpakaian tidur, sejenis daster. Tetapi masih harum aroma parfumnya. Setelah itu, aku dipersilakan minum sambil kami mengobrol panjang lebar sampai mata mengantuk. "Mas Arya, Mama mau tidur dulu," katanya sambil melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 11.30 malam. "Oke, Ma," balasku singkat. Tiba-tiba, Nyonya Sarah turun dan terus ke dapur. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 12.30 malam. "Mungkin haus," kata hatiku. Tidak lama kemudian, Nyonya Sarah kembali dan langsung menaiki anak tangga. Tiba-tiba terdengar jeritan Nyonya Sarah di tangga. Aku spontan berlari ke arahnya dan kudapati dia terjatuh di atas tangga sambil memegang pergelangan kaki kirinya. Wajahnya berkerut menahan sakit. "Kenapa, Ma?" tanyaku seraya duduk di hadapannya. "Mama terkilir, Mas," ucapnya sambil meringis. "Mana yang sakit, Ma? Coba saya lihat," balasku sambil memegang dan memijat-mijat mencari bagian yang sakit. Dengan pengalaman yang aku dapatkan dari temanku seorang tukang pijat, aku tahu sedikit tentang cara menangani hal seperti ini. Aku terus memijat dan mengurut daerah pergelangan itu. Sesekali, dia menjerit kecil karena kesakitan. "Aduh, sakit Mas," ucap Nyonya Sarah menahan sakit. "Bisa jalan, Ma?" tanyaku. Nyonya Sarah tidak menjawab. Dia mencoba bangun dan berdiri. "Tak bisa, Mas," jawabnya sambil mengerutkan muka. "Mari, Ma, saya bantu," balasku. Nyonya Sarah setuju. Dia memegang leherku dengan tangan kirinya. Aku pun memapahnya naik. Pelan-pelan.
Aku teruskan langkah. Tiba-tiba, kakinya tergelincir lagi. Dia hampir terjatuh. Aku segera menyambutnya dengan melingkarkan kedua tanganku. Nyonya Sarah pun turut bergantung di leherku dengan kedua tangannya. Dan pada saat itu aku baru tahu ternyata Nyonya Sarah tidak memakai aksesorisnya. Mungkin Nyonya Sarah memang tidak pernah memakainya saat tidur. Gumamku dalam hati. Aku melambatkan langkah agar dapat memanfaatkan situasi itu lebih lama dan sesekali tanganku berbenturan dengan milik Nyonya Sarah. Sesampainya di kamarnya, aku masuk dan menutup pintu. Biar saya urut sedikit, Ma. Kataku sambil tanganku sudah berada di pergelangan kakinya. Aku terus memijat dan mengurut dengan pelan. Aku alirkan urutan dari atas ke bawah hingga ke jari kakinya. Cukup lama, aku mengurut bagian yang sakit itu. Masih sakit, Ma? Tanyaku. Sudah kurang sedikit, sahutnya. Aku terus mengurut. Aku semakin nekat. Ibu mertuaku seolah membiarkannya. Hanya sesekali wajahnya berkerut menahan sakit. Aku teruskan mengurut. Keinginan itu datang dan semakin sulit dibendung. Aku lihat Nyonya Sarah diam saja. Aku semakin jauh lagi dalam langkah dan sesekali aku beralih ke daerah lain. Tidak tampak tanda protes di wajahnya. Matanya kelihatan terpejam. Kesempatan semacam ini jarang terjadi, pikirku. Pintar mengurut juga ya. Aku terkejut. Bersamaan dengan itu, aku melepaskan tanganku. Tolong pijat bahu mama juga, Mas. Pintanya, lega hatiku. Aku pikir dia mau marah. Tetapi rupanya, mau aku pijat yang lainnya juga. Nyonya Sarah bangun duduk dan membelakangiku. Selanjutnya, aku menjalankan perintahnya. Semakin lama ibu mertuaku pun semakin membuka peluang itu untukku. Tentu saja, aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Seakan mendapat angin, aku pun segera memulainya. Dan ternyata, ibu mertuaku pun menyambutnya. Mata kami bertatapan. Tiada kata-kata yang keluar. Entah siapa yang maju duluan. Tahu-tahu sudah terjadi. Aku sungguh bahagia sekali malam itu, karena akhirnya berhasil dengan seorang wanita yang telah lama menjadi impianku. Berselang hampir 1 jam mencoba berbagai cara. Akhirnya, kami berdua pun mencapainya secara bersama-sama. Aku letih. Begitu juga dengan Nyonya Sarah. Setelah berbagai keintiman, pelan-pelan, matanya dibuka. Aku pandangi, dan terlihat terpancar kebahagiaan di wajahnya. Aku juga begitu. Malam itu, kami tidur bersama. Menjelang matahari terbit, aku terjaga dengan semangat baru. Nyonya Sarah terbangun, ternyata dia pun menginginkannya. Dan sekali lagi, kami melakukan keintiman. Akhirnya, kami berhasil untuk kedua kalinya. Setelah pagi kami bangun, saat aku turun, telah terhidang 2 cangkir teh di atas meja. Kami minum, dan aku meminta diri untuk pulang. Di depan pintu sebelum pulang, Nyonya Sarah memberikan tanda kasih sayangnya, dan mengingatkan aku agar datang lagi malam nanti. Aku mengangguk sambil tersenyum penuh arti. Masih ada 5 malam lagi sebelum suami Nyonya Sarah pulang. Setiap malam, akan aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesenangan yang tiada tara itu. Dan selama 5 malam itulah, aku memiliki kesempatan dengan ibu mertuaku dalam berbagai cara dan tempat. Aku tidak lagi tidur di kamar tamu, tetapi di kamar Nyonya Sarah. Nyonya Sarah menyukaiku bukan hanya di dalam kamar, malah di dalam kamar mandi juga. Ada kalanya saat mandi di waktu malam atau pagi. Aku semakin tahu kalau suami Nyonya Sarah jarang bersama dengan Nyonya Sarah karena terlalu sibuk. Sebab itulah Nyonya Sarah merelakannya untukku. Nyonya Sarah juga memberitahuku bahwa dia sebenarnya gembira sekali saat tahu suaminya akan keluar negeri selama beberapa hari dan aku akan menemaninya selama suaminya pergi itu. Jadi, kesempatan itu tidak disia-siakan. Nyonya Sarah sengaja mencari jalan agar dapat dekat denganku. Rupanya Nyonya Sarah sengaja berpura-pura jatuh di tangga untuk memancingku. Malam terakhir menjelang suaminya akan datang, kami berdua habiskan waktu itu terus untuk keintiman lagi dan lagi tanpa merasa capek. Keesokan paginya aku pulang. Sebelum pulang, Nyonya Sarah mengucapkan terima kasih karena aku telah bersedia menemaninya selama suaminya tidak ada.
Aku juga mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikannya. Nyonya Sarah menyatakan bahwa dia juga sangat bahagia. Dia mengatakan kalau tidak pernah mendapat kebahagiaan yang seperti itu dari suaminya. Hubunganku dengan Nyonya Sarah tetap terus berjalan. Sayangnya sampai saat ini suami Nyonya Sarah belum ada keperluan keluar negeri lagi. Tamat. Begitulah kisahku dengan Nyonya Sarah, ibu mertuaku sendiri. Tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini aku hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.